Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada saat ini saya tepat berada di Desa Lamunre, Kecamatan Waturbangga, Kabupaten Kolaka. Kebetulan saya bersama dengan Bapak Adam, ya, selaku sebagai pengelola ataupun teknisi lah, bisa dibilang seperti itu, dalam mengelola kegiatan budidaya udang faname secara intensif di Desa Lamunre. Oke, baik, kita akan tanya-tanya mengenai bagaimana tahap-tahap persiapan daripada Pak Adam ini sebelum melakukan penebaran. Oke, lanjut. Oke, Pak Adam, sebelum kita menebar benur udang ini, hal yang pertama kita lakukan itu pada saat persiapan itu seperti apa? Ya, kita mengadakan masukkan air. Setelah airnya penuh, mengadakan kapurit. Oh, kapurit. Ya, Itu fermentasi air namanya. ya fermentasi air. Ya, Kalau untuk pemberian kapurit itu ketika masuk air itu di hari keberapa itu, Pak? biasa di hari ketiga, hari keempat. Setelah full air. Oh, setelah full air. Tambahnya. Jadi maksudnya air sudah full Ya. sekitar Ya. 3 sampai 4 hari. Iya. Kemudian kita masukkan kapurit. Ya. Ya, selanjutnya itu seperti apa lagi, Pak? Setelah melakukan kapurit, ya, airnya dinyalakan. Kincirnya dinyalakan itu di hari keberapa? Pada saat penebaran kapurit Oh, kapurit. Jadi Ya. bersamaan atau Bersamaan. setelah? bersamaan. Bersamaan. Jadi kincir dinyalakan Iya. sambil menebarkan kapurit juga. Iya. Nah, kemudian Ya, setelah itu sterilisasi air, ya kita turunkan semacam obat-obatan probiotik gitu. oh, probiotik. 12 hari sterilisasi air, Ya. baru benur datang. Jadi setelah beberapa hari kemudian Iya, benur lagi ditebar. iya, 12 hari setelah sterilisasi air. 12 hari setelah sterilisasi air. Itu bersamaan tadi pemberian kapurit, Iya. pemberian probiotik. Iya, probiotik. Nah, kemudian kita masukkan udang faname. Iya. Oke, setelah itu Pak, apa lagi? Setelah memasukkan udang, apakah ada lagi perlakuan setelahnya itu? Ya, untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada, sampai di Hanya umur pemberian pakan saja. pemberian pakan. Pemberian pakan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu pemberian pakannya di hari keberapa itu, Pak? Hari pertama Setelah penebaran. penebaran, malam penebaran, pagi dikasih makan. Oh, dikasih makan. Ya, Jadi kalau ukuran biasanya Pak, pemberian di Ancol itu berapa persen, Pak? ya, kalau masih kecil udang kan belum nanti setelah 1 bulan baru dikasih pasaran di Ancol. Oh, biasanya kalau untuk pemberian pakan awal itu seberapa banyak? Kalau penebaran di 100.000 itu untuk 2 kali makan hanya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo per hari itu pemberiannya pada waktu kapan? Pagi sore. Oh, pagi sore. Itu sampai jam 3. Itu sampai umur berapa itu, Pak, diberikan? Sampai dewasa 20 hari. 20 hari. Itu 2 kali pemberian. Iya. Setelah 20 hari ke-20 itu ke atas, Ya. itu ditambah lagi. Iya, 3 kali. 3 kali. 3 kali pemberian pakan. Oh, 3 kali pemberian Pagi, pakan. siang, sore. 1 bulan ke atas 4 kali. 1 bulan ke atas 4 kali. 4 kali. Oh, jadi kalau semakin besar maksudnya itu pemberian pakannya berapa kilo atau berapa gram dari per berapa hari itu? Per 3 hari kenaikan 200 gram. Per 3 hari naik pemberian penambahan 200 gram Per jam pakan. per jam pakan. Bisa dilihat anconya, Pak. Nah, oke teman-teman, kita lihat ya. Ini dok 18, Pak ya. Iya, ini 18. Dok 18. Oh iya, ini dok 18. Ini seperti biji korek mungkin. Korek, korek kayu. Korek kayu. Oh iya. Ya, mantap. Oke. Oke, Pak Adam. Nah, biasanya nih Pak, kalau setelah 30 hari
Apakah ada pemberian obat-obatan, probiotik atau gimana Pak? Ya, biasanya ada. Biasanya kalau di atas 30 hari itu obat-obatan seperti apa yang dimaksud? Ya, yang semacam Super MB. Superin bakteri. Ini kan luasnya kurang lebih 1000 meter ya. Ya, kilometer. Dengan kepadatan penebaran itu 100 per meter. Ya, Dengan jumlah total penebaran 100.000. Nah, kalau untuk pemberian probiotik itu berapa banyak Pak biasa dosisnya? Berapa ya? Kurang 5 liter itu kan 1 liter per minggu. 1 liter per minggu. Iya, 1 liter per minggu itu Iya. super NB. Super MB. Super NB ya per minggu. Jadi setiap minggu itu selama pemeliharaan atau ada Ya, jedanya selama pemeliharaan. selama pemeliharaan diberikan? Itu tujuannya itu untuk apa Pak? Apa? Untuk air, Untuk menstabilkan air. menstabilkan air. Baik itu kualitas airnya Iya, Pak. iya. Selain itu ada lagi Pak selain itu? Ya, nggak ada, cuma itu saja, satu super ini saja. Super NB ya Pak. Ya. Mungkin nanti bisa di-sharing Pak ya tentang apa? Karena mungkin ada tips Ya. misalnya kayak pembuatan fermentasi probiotik itu mungkin nanti bisa di-share Pak ya. Ya. Nah, ini kalau untuk kincirnya ini Pak, itu berapa banyak sebenarnya? Itu kalau dalam 1000 meter ini. Idealnya Kalau untuk saya ini cukup 4 saja. 4. Iya, 4. 4 ya. Tapi ini yang menyala ini 2. Kan sistemnya nanti kan kalau udangnya sudah besar kan dipersial. Oh ya. Persial. Artinya 30 hari ke atas ini sudah bisa menyala. Iya, Kincirnya 4 ini. iya, 30 hari. Oh begitu. Jadi teman-teman, sebenarnya posisi kincir juga menentukan ini teman-teman. Iya. Ini seperti ini airnya menghadap ke sana. Dan sana juga nanti di sana itu kalau menyala itu menghadap ke sana. Akhirnya dia terputar. Iya, berputar. Terputar dan tujuan lainnya adalah agar sisa-sisa kotoran udang, sisa-sisa pakan yang tidak termakan itu bisa lari ke central drain. Dan nanti di situ Pak dibuang Iya. atau Sipon. disipon ya. Oke, kalau untuk sipon ini Pak biasanya berapa lama? Nanti hari ke berapa biasanya? Ya, tergantung kalau bahan organiknya banyak di bawah, ya mungkin segera dilakukan Oh, pengukuran. tanda-tanda bahwa bahan organik itu Iya. banyak itu seperti apa Pak? Ya turun diperiksa di bawah. Oh, diperiksa. Iya. Turun ke bawah. Turun di bawah. Kalau misalnya sudah banyak baru dibuang. Ya, dibuang. Dibuang begitu Pak ya. Bersihkan. Dibersihkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa diberikan ya. Iya. Informasi terkait apa budidaya udang faname secara intensif. Mungkin kedepannya bisa lagi di-share yang kaitannya dengan budidaya udang faname secara intensif. Oke Pak Dam, Iya. terima kasih banyak Iya. Pak atas informasinya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menjadi referensi Pak ya. Iya. Oke.